Safdah TV. Saya mau membacakan pertanyaan dari YouTube, ya, YouTube-nya Safdah. Materi beliau juga, Ustadz. Jadi ada yang bertanya nih, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana jika seorang itu sebelum ini dia kuat beribadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia merasa Allah tidak menerima doanya dan dia merasa Allah tidak berlaku adil kepada dia. Dia terus meninggalkan sholat, melupakan Allah dan menafikan sifat Allah yang dikatakan Allah itu maha adil. Apakah hukumnya ini, Pak Ustadz? Ya. Yaitu termasuk kekufuran. Pertama, dia mengingkari sifat Allah yang maha adil. Dan itu konsekuensinya sebaliknya, berarti Allah zalim. Padahal Allah menegaskan, wa ma ana bidzallami lil abid. Aku tidak berbuat zalim kepada para hamba. Dan juga dalam hadis qudsi Allah menegaskan, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku pun menjadikan itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Lawan daripada sifat adil adalah zalim. Maka Allah tidak zalim, Allah maha adil. Menafikan atau mendustakan sifat Allah adalah kekufuran. Apalagi mengandung tuduhan kebalikannya, kebalikan dari sifat Allah tersebut. Kalau seseorang mengingkari keadilan Allah, maka itu mengandung tuduhan Allah zalim. Dan itu menunjukkan kebodohan dia, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah ibadah yang dibangun di atas dasar kebodohan, maka orang itu tidak akan istiqamah dalam ibadahnya. Kalau seseorang itu beribadah kepada Allah atas dasar ilmu, terutama ilmu pengenalan terhadap Allah, maka dia akan istiqamah terus beribadah sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, ahli ilmu lebih mulia daripada ahli ibadah. Karena walaupun seseorang itu ahli ibadah tapi dia tidak menuntut ilmu, dia akan mudah terjerumus dalam kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas semua bintang-bintang. Dalam hadis yang lain, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan aku di atas orang yang lebih rendah di antara kalian. Dan orang yang berilmu itu dia juga beribadah dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikhawatirkan orang seperti ini dia beribadah kepada Allah hanya karena dunia. Hanya supaya Allah menolong dia untuk urusan-urusan dunia. Sehingga ketika Allah tidak mengabulkan urusan dunianya, dia pun tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Dia beribadah kepada Allah hanya karena punya hajat-hajat duniawi. Maka saat Allah tidak mengabulkan hajat-hajatnya, dia pun tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang berilmu, dia beribadah kepada Allah untuk mendapatkan balasan di akhirat.
Sebab yang lainnya, mengapa dia seperti itu? Karena dia tidak mengenal dunia. Dia tidak mengenal hinanya dunia itu. Sehingga ketika Allah tidak memberikan hajat-hajat untuk kebutuhan dunianya, dia pun memandang Allah telah berbuat zalim kepadanya, na'udzubillah. Padahal dunia itu rendah. Sehingga Allah berikan dunia bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, Allah berikan pun kepada orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya indallahi janah, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini, dunia seluruhnya dengan segenap kenikmatan dan kemewahannya, nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Tapi ahli ibadah ini dunia begitu agung di hatinya, sehingga dia merasa kesal, dia merasa marah ketika Allah tidak mengabulkan keinginan dunianya. Kemudian juga dalam hatinya memiliki dosa yang sangat besar, yaitu prasangka buruk kepada Allah. Prasangka buruk kepada Allah. Seharusnya seorang muslim itu berprasangka baik. Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Kalau Allah belum kabulkan keinginan dunia kita, maka kita prasangka baik. Berarti Allah ingin menghindarkan kita dari satu keburukan. Dan betapa banyak orang jamaah sekalian yang tadinya hidupnya susah, ketika Allah lapangkan dengan berbagai macam kenikmatan dunia, dia pun lupa kepada Allah. Itu menjerumuskan dia dalam perbuatan dosa. Ketika masih miskin, nggak pernah datang ke tempat-tempat maksiat. Ketika sudah banyak hartanya, dia pun mulai mendatangi tempat-tempat maksiat karena sekarang dia punya uang untuk melakukan dosa. Ini yang terjadi. Maka harusnya prasangka baik kepada Allah. Kalau Allah belum mengabulkan hajat-hajat duniawi kita, berarti ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita, atau Allah ingin menghindarkan kita dari keburukan. Kemudian, doa kita, apapun yang kita minta, walaupun belum Allah kabulkan, kita sudah dapat pahala. Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Doa itu ibadah. Maka berdoalah terus kepada Allah. Kita dapat pahalanya. Jadi, sebenarnya nggak ada doa yang tidak dikabulkan. Cuma bentuk pengabulan itu beda-beda. Bentuk pengabulan itu berbeda-beda. Ada yang Allah kabulkan di dunia, ada pula yang Allah kabulkan di akhirat. Di dunia pun ada yang Allah kabulkan langsung, ada yang Allah tunda sesuai kemaslahatan kita. Jadi, yang tidak Allah kabulkan di dunia, itu Allah kabulkan di akhirat, menjadi pahala bagi kita. Sebab ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Maka setiap kita berdoa berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pasti ada pahalanya di akhirat. Jadi karena ketidaktahuannya dia tidak paham. Bisa saja Allah mengabulkan doanya itu di akhirat dalam bentuk yang lebih baik. Karena pahala di akhirat kan lebih baik dari semua yang ada di dunia ini. Kemudian juga ketika dia meninggalkan sholat, maka itu adalah kekufuran yang lain. Meninggalkan sholat adalah kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Al-ahdu ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Jadi, minimalnya dua bentuk kekafiran yang telah dia lakukan. Kekafiran menafikan sifat Allah yang mengandung tuduhan Allah memiliki sifat buruk, dan kekafiran meninggalkan sholat. Ditambah dengan dosa besar, yaitu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga cinta dunia melebihi akhirat. Ya, semoga Allah berikan hidayah, dan bagi yang mengenalnya, yang bertanya hendaklah berikan nasihat atau mungkin disampaikan nasihat yang kami jawab di kesempatan ini. Wallahu alam.